Kita mesti bertobat dulu dari sikap tidak mau mengampuni. Sikap ini itu dari pola pikir ini. Kalau aku mengampuni nanti dia malah ngelunjak. Kalau aku mengampuni itu berarti aku setuju sama perbuatannya. Atau dengan aku tidak mengampuni dia berarti aku itu sedang membalas dia atau sedang menghukum dia. Nah, 3 pola pikir yang salah ini membuat orang itu memilih untuk tidak mengampuni. Tapi sebaliknya hasil yang didapatkan adalah Anda tidak sedang menghukum orang yang Anda tidak ampuni itu. Sebetulnya Anda sedang merugikan diri Anda sendiri. Apa itu love divine? Di mana ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dan didapati ada seorang hamba yang hutangnya itu 10.000 talenta. Saudara, saya adakan hitung-hitungan. Kalau 10.000 talenta berarti 5,5 triliun, saudara. Raja ini tahu betul bahwa orang ini sekalipun dia minta waktu, dia nggak bakal bisa lunasi hutangnya. Itulah sebabnya raja ini tiba-tiba tergerak oleh belas kasihan. Dia katakan, aku bebaskan engkau, aku lunasi hutangmu. Inilah yang dinamakan love divine. Ini adalah gambaran dari kita. Hal kerajaan sorga itu seperti raja yang membuat perhitungan. Tahukah Anda bahwa semua perbuatan kita, semua kesalahan kita, semua dosa-dosa kita ada hitungannya. Dan ternyata dosa kita ini nggak bisa kita bayar. Kenapa? Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Dengan kata lain, seumur hidup kita, sekalipun kita ini coba untuk membayar dosa kita, kita buat baik, kita beramal, itu tidak mampu melunasi hutang dari dosa-dosa kita. Nah, itulah sebabnya Ia yang menghapuskan dosa-dosa kita. Dihapus bukan berarti nggak ada yang bayar. Karena Tuhan sendiri, Ia menjalani hukuman yang harusnya kita jalani. Dia mati di atas kayu salib. Dia curahkan darahnya untuk sebagai alat tukar untuk Dia bisa menghapuskan dosa kita. Dia yang tanggung dosa kita, kita yang kebagian pengampunan. Lalu Ia bangkit, naik ke sorga, Ia memberikan janji barang siapa percaya kepadaku, ia beroleh pengampunan dosa, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, ini yang dinamakan love divine. Kalau kita sadar kita ini penuh dengan dosa dan dosa kita ini gak mampu untuk bayar, kita jadi bisa menghargai bahwa kasih-Nya itu ajaib, mulia dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kalau dikonversikan, itu cuma 18,4 juta. Lalu orang ini minta, tolong kasih aku waktu, akan kulunaskan semua hutangmu. Tidak, aku menolaknya. Aku akan memenjarakan kamu. Lalu sedihlah teman-temannya, lalu mengadukan itu kepada raja. Lalu raja itu memanggil dia dan berkata, engkau adalah orang yang jahat. Bukankah seharusnya engkau mengasihani temanmu seperti aku mengasihani engkau? Dia suruh algojo menahan, memenjarakan dia sampai dia bisa melunasi hutangnya. Yang mana itu tidak mungkin dia bisa lunas. Lalu Yesus memberikan sebuah penutup. Demikianlah Bapa di sorga akan memperlakukan orang yang tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hati. Wow, ternyata Tuhan itu serius loh dengan pengampunan. Bahkan di dalam doa Bapa kami disebutkan, ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Lalu di ayat-ayat berikutnya ada penjelasan, kalau kita gak mengampuni maka Bapa kita di sorga juga tidak mengampuni dosa kita. Berarti ini peringatan yang serius kepada kita. Nah saudara, kita perlu merenungkan firman ini. Karena hampir dari setiap kita pasti pernah dilukai orang. Ada orang-orang yang memang menjahati kita, merendahkan kita, menghina kita, dan lain sebagainya. Termasuk kita ini juga bisa melakukan kesalahan kepada orang lain. Nah, sayangnya banyak orang itu tidak mengizinkan sakit hatinya itu sembuh, tapi ada beberapa orang itu justru membangun tembok supaya ia tidak lagi terluka. Sayangnya keputusan ini justru akan membuat ia itu terisolasi. Bukan hanya dari orang-orang yang menyakiti dia, tapi juga dari orang-orang yang sebetulnya mengasihi dia. Dan apa akibatnya? Ia biasanya akan melihat kehidupan atau menafsirkan tindakan-tindakan orang yang di sekelilingnya itu dengan kacamata luka. Dan ketika ia membangun hubungan dengan kacamata luka, justru luka-luka tambahan akan dia dapatkan. Dan bukan hanya luka tambahan yang dia dapatkan, ia justru bisa melukai orang karena orang yang terluka itu melukai. Dan efek yang ketiga, kalau luka itu gak dibereskan, maka ia akan hidup dengan dikuasai kepahitan dan kebencian. Sampai ke titik kepahitan dan kebencian itu ada tahapannya. Nah biasanya dimulai dengan apa? Sikap tidak mau mengampuni. Kita mesti bertobat dulu dari sikap tidak mau
mengampuni. Karena dengan tidak mengampuni, hati Anda itu dipenuhi dengan kemarahan. Dan kalau hati kita dipenuhi dengan kemarahan, kita ini akan luapkan kemarahan-kemarahan itu. Yang menjadi sasaran itu bukan hanya orang yang menyakiti kita, tapi orang-orang yang nggak bersalah yang ada di sekeliling kita. Karena ada banyak situasi yang bisa mengingatkan kita kepada orang-orang yang melukai kita. Lalu apalagi? Dari tidak mau mengampuni, memendam kemarahan. Yang ketiga, ada keinginan yang besar untuk membalas dendam. Nah, selama luka itu tidak disembuhkan, keinginan untuk balas dendam itu tidak akan pernah padam. Berlanjut kepada apa? Kepahitan. Kepahitan itu bukan hanya mempengaruhi kita, tapi kepahitan itu juga akan mempengaruhi orang lain. Kita nggak mungkin bisa hidup damai dengan semua orang kalau kita masih menyimpan akar pahit. Dan bahayanya akar pahit ini bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemari hati banyak orang. Makanya saudara, perselisihan yang hebat, peperangan dan sebagainya itu biasanya dimulai dari satu orang yang kepahitan tapi mempengaruhi banyak orang. Makanya hati-hati, kalau Anda ketemu sama orang yang kepahitan, kalau Anda benar-benar mengasihi orang ini, jangan entertain dia punya sakit hati. Anda harus tegas di satu titik untuk mendorong dia untuk dia bisa membereskan sakit hatinya. Kalau enggak, Anda bisa tercemari. Anda jadi sakit hati sama orang padahal orang tersebut gak buat salah. Lalu setelah kepahitan, sampailah di titik kebencian. Dan di titik kebencian butuh yang namanya pelampiasan. Dia akan melakukan tindakan-tindakan membalas dendam. Makanya saudara, di berita-berita kita bisa mendengar ada seorang anak membunuh orang tuanya. Ada seorang suami atau seorang istri yang menghabisi pasangannya sendiri. Kenapa mereka melakukan hal-hal demikian? Karena sakit hati dipelihara sampai di titik kepahitan dan berujung kepada kebencian. Makanya Tuhan itu begitu serius sampai Tuhan sendiri ngomong tentang kebencian. 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 4 ayat 20, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tapi ada kabar baiknya, luka hati kita bisa disembuhkan dan Tuhan ingin menyembuhkan setiap luka hati kita. Nah, hari ini dengan cepat saya ingin memberikan 3 poin bagaimana Anda bisa membereskan sakit hati atau luka hati. Yang pertama, Anda perlu menyadari kasih Allah dalam hidup Anda. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Satu ayat inilah yang akan memberikan kita jalan keluar. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih Allah itu ternyata sudah dicurahkan dalam hati kita. Bagian kita sekarang adalah kalau Anda ingin hati ini diliputi oleh kasih Allah, Anda perlu menyadari kasih-Nya dalam hidup kita. Bagaimana cara menyadari kasih Allah dalam hidup kita? Bikin jurnal kasih Allah dalam kehidupan Anda. Coba ingat-ingat kembali dosa apa yang Anda lakukan dan bagaimana Tuhan pertama kali menjamah hidup Anda, melawat hidup Anda, sehingga Anda itu bisa rasa plong karena pengampunannya itu melanda kehidupan Anda. Ingat pertama-tama Anda lahir baru, Anda cinta mula-mula sama Tuhan, bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup Anda. Coba jurnal satu-satu, Anda akan dibuat sampai satu titik, Anda akan menyadari, Anda akan overwhelmed dengan kasih Allah, Anda akan terharu. Kalau Anda sadar kasih Allah yang besar itu, Anda lakukan step kedua, Anda lepaskan, putuskan untuk mengampuni. Saudara, banyak orang gak mau mengampuni itu karena apa? Aku gak mampu mengampuni. Lalu banyak orang bahkan berdoa minta kekuatan supaya bisa mengampuni. Itu gak alkitabiah. Kenapa? Karena sebetulnya kasih Tuhan itu sudah dicurahkan dalam hati kita. Dengan kata lain, kita ini sudah punya kekuatan untuk mengampuni. Makanya ini bukan bicara kekuatan, ini bukan bicara kemampuan. Pengampunan itu bicara keputusan. Tuhan gak mungkin memerintahkan kita melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Tinggal sekarang kita mau atau tidak. Next step-nya adalah putuskan untuk melepaskan pengampunan. Nah, di titik ini ada banyak orang berpikir bahwa mengampuni itu sama dengan melupakan. Tidak. Mengampuni itu bukan melupakan. Karena seumur hidup kita nggak bakal melupakan kejadian itu. Bedanya adalah kalau hati Anda sembuh, Anda ingat kejadiannya tapi udah nggak sakit lagi. Itu namanya sembuh. Nah, mengampuni itu berarti Anda menghapuskan kesalahan orang dari hati Anda. Mengampuni itu tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang. Anda
Anda mengusir kesalahan orang dari hati Anda. Anda melunaskan hutang kesalahan orang dari hati Anda. Anda mungkin masih ingat bahwa dia pernah berbuat salah, tapi hati Anda sudah sembuh. Sama seperti Anda lepaskan balon, dia terbang makin lama makin tinggi dan hilang dari pandangan Anda. Begitu pula Anda lepaskan kesalahan orang, mungkin masih bisa lihat sekarang, tapi makin lama makin hilang dan betul-betul hilang dari hati Anda. Kerjakan prosesnya. Waktu tidak menyembuhkan, tapi kesembuhan butuh waktu. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sakit hati, aku dilukai, aku kecewa, aku merasa terhina. Akui, walaupun yang bersangkutan itu merasa tidak menyalahi Anda, walaupun mungkin orangnya nggak sengaja atau mungkin bisa jadi orangnya nggak benar-benar melakukannya. Kitalah yang salah paham, tapi intinya Anda sakit hati kan? Nggak apa-apa, akui saja sakit hati Anda. Jujurlah di hadapan Tuhan, lalu serahkan itu ke tangan Tuhan. Sampai hati Anda sembuh seperti luka, terus obati sampai kering dan sembuh. Memang butuh waktu, gak apa-apa, jalani aja prosesnya. Jangan terintimidasi, loh kok masih sakit hati berarti kamu belum mengampuni. Kalau setan mengintimidasi itu tengking aja. Lepaskan aja pengampunan terus sampai benar-benar sembuh. Dan saudara, yang terakhir, berbuatlah kasih. Dengan cara apa? Kalau Anda nggak bisa usahakan rekonsiliasi atau nggak bisa bertemu sama orangnya, karena rekonsiliasi butuh dua pihak, yang penting Anda sudah ngampuni, lalu Anda doakan. Bungkus hati Anda dengan kasih. Awalnya mungkin sulit, tapi nggak apa-apa, lepaskan berkat. Doakan orang yang menyakiti Anda. Saya percaya kalau Anda melakukan ini, Anda akan disembuhkan. Kasih Allah akan melanda kehidupan Anda. Ada amin?